ya biasanya ditetapkan dalam skala yang lebih besar dulu, ya. Nah, standar dalam skala yang lebih besar itu biasanya dibuat kriteria para tetapkan dalam bentuk rentang ini, misalkan saya katakan ekstrak, ginkgo biloba gitu ya. Itu misalkan dipersyaratkan ekstrak ginkgo biloba adalah ekstrak dari tanaman, ginkgo biloba yang paling tidak mengandung minimal sekian persen, kandungan senyawa aktifnya gitu. Misalkan 10% dikatakan, itu secara global. Nah, bisa saja nanti beberapa negara gitu ya, dia membuat standarnya sendiri lagi ya, yang sifatnya lebih strict ya adik-adik ya. Lebih strict yang tentu saja kualitasnya harus lebih baik daripada standar yang lebih global ya. Misalkan tadi secara internasional dikatakan dia harus mengandung minimal 10% senyawa aktif A gitu ya, tapi negara yang lain lebih tinggi sedikit misalkan 11% atau misalkan Indonesia menetapkan 10,5%. Itu boleh ya. Artinya kita sudah melampaui standar yang lebih global ya, standar internasionalnya misalkan seperti itu. Lalu pihak industri juga bisa ya. Supaya dia menghasilkan kualitas produk yang lebih bagus, dia membuat standarnya lebih sendiri. Tujuannya apa? Dia membuat standar yang lebih tinggi ya, atau melampaui standar nasional maupun standar internasional ya. Misalkan dia menetapkan tadi internasional minimal 10% kandungan aktifnya. Di nasional misalkan 10,5. Sementara di industri dia nyetapinya adalah 11 ya. Tujuannya apa? Adalah untuk menjamin ketika dia produknya ini diedarkan secara nasional itu pasti terpenuhi. Karena dia sudah menetapkan standar untuk produknya yang bisa dirilis itu adalah 11%. Sementara nasional itu kan 10,5. Jadi ketika dia rilis pasti akan diterima. Kemudian ketika dilempar ke pasar internasional juga pasti akan diterima karena di internasional hanya 10%. Berbeda misalkan jika suatu industri dia hanya eh, menetapkan parameter standarnya sama gitu ya. Menetapkan parameternya sama misalkan dengan nasional. Ketika dia rilis ke pasar nasional ya yang membesar 10,5% minimum gitu ya. Kadang-kadang yang namanya bahan alam itu kan dia instabil ya dia. Sangat rentan terjadinya degradasi karena faktor misalkan penyimpanan, distribusi dan segala macam yang kita tidak tahu gitu ya di luar proses produksi itu kayak gimana proses, distribusinya, penyimpanannya di toko-toko atau segala macam tempat sarana pelayanan itu bisa jadi terdegradasi senyawa aktif, bisa turun. Nah, kalau nanti dilakukan sampling terhadap produk kita, ternyata terdegradasi loh ini. Misalnya ternyata yang terdeteksi bukan 10, bukan 10,5 gitu ya, tapi, turun menjadi 10,4 ya. Tentu saja ini sudah di bawah dari rentang yang ditetapkan oleh standar nasional, ya. Sehingga produknya itu menjadi tidak memenuhi standar dikatakan. Berbeda dengan industri yang menetapkan standarnya lebih tinggi ya, misalkan tadinya 11. Nah, kalaupun ada terdegradasi, misalkan terdegradasi satu, eee, sekian persen, 0,1% ya, dari 11 itu kan kalau dia terdegradasi 0,1% jadinya, 10,9 dan itu masih memenuhi standar minimal yang ditetapkan nasional yaitu 10,5 seperti itu. Ya jadi kita harus ada spare gitu ya adik-adik ya, dalam menetapkan standar itu supaya nanti kalau ada apa-apa produk kita ketika beredar di pasaran, kita lakukan sampling, kita harus aware adanya proses degradasi, penurunan kualitas yang sedikit gitu misalkan, tapi harus tetap memenuhi kriteria standar ditetapkan oleh standar nasional maupun internasional.
begitu ya. Jadi industri juga bisa ya, asalkan adalah standar yang ditetapkan harus lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan standar yang sifatnya lebih global. Jangan sampai nanti nasional mensyaratkan minimal 10,5, industrinya netapin udah 10 aja lah, ikut internasional, ya nggak bisa. Kita nggak bisa ngedarin produk kita di skala nasional. Mungkin di internasional di negara lain itu bisa ya. Lalu siapa yang wajib melakukan standarisasi? Kira-kira siapa yang wajib melakukan standarisasi terhadap bahan baku herbal tersebut? Apakah semua produsen obat tradisional itu wajib melakukan standarisasi? Oke, siapa nih Rasen? Raditya Wicaksana, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya siapa saja pihak produsen yang wajib melakukan standarisasi itu adalah produsen yang memproduksi obat herbal terstandar atau mungkin obat fitofarmaka. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Yang lainnya mungkin ingin menambahkan atau sepakat dengan jawaban dari temannya? Oke, jadi dari jawaban yang tadi ya, jadi betul. Jadi jenis obat tradisional itu kan ada banyak ya, dia. Bukan ada banyak ya. Ada 3 tingkatan ya, bisa saya katakan ya, dia. Yang pertama itu ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, kemudian terakhir adalah fitofarmaka. Nah, apakah lalu semua produsen dari obat tradisional ini harus memenuhi atau melakukan standarisasi? Ya tidak ya. Kalau dia industrinya adalah skalanya obat tradisionalnya adalah jamu, ya tentu saja dia tidak harus ya, dia karena memang jamu itu tidak dipersyaratkan ya untuk memenuhi kriteria standar. Yang wajib adalah obat herbal terstandar dan fitofarmaka ya, dari namanya saja udah jelas ya, dia obat herbal terstandar, jadi harus lakukan proses standarisasi. Lalu bedanya apa antara obat herbal terstandar dengan fitofarmaka yang distandarisasi? Kalau obat herbal terstandar yang distandarisasi adalah hanya pada bahan bakunya saja ya. Bahan baku itu wajib distandarisasi ya. Jadi simplisianya harus distandarisasi, misal ya, kalau misalkan contohnya obat terstandar itu Kiranti misalkan ya, dia. Misalkan dia mengandung kunyit, jadi kunyitnya harus distandarisasi dulu. Misalkan dia mengandung sirih, jadi simplisia sirihnya juga harus distandarisasi, atau ekstrak sirihnya juga harus dilakukan standarisasi ya. Tapi produk Kirantinya yang sudah dikemas dalam bentuk sediaan cairan, botolan, itu tidak wajib dilakukan standarisasi ya. Sementara kalau fitofarmaka itu wajib ya, wajib dilakukan standarisasi karena ini grade-nya fitofarmaka ini sudah sejajar gitu ya dengan obat kimia sintetik atau obat konvensional, adik-adik ya. Karena dia bisa diresepkan oleh dokter dan sudah melalui proses tahapan uji klinis ya. Sehingga bahan bakunya baik berupa simplisia maupun ekstrak itu wajib dilakukan standarisasi, dan produk jadinya pun harus terstandar. Ya, misalkan dia bentuknya tablet ya, terus memenuhi standar, misalkan uji disolusi, berapa waktu disolusinya yang harus dipenuhi dalam bentuk sediaan tablet. Misalkan seperti itu. Ya, waktu hancurnya berapa. Itu harus terpenuhi ya. Tapi kalau obat herbal terstandar itu tidak wajib dipenuhi. Ya.
Oke, terkait dengan bahan baku herbal itu ada dua ya adik-adik ya. Ada Simplicia, kemudian ada ekstrak ya. Mungkin di farmakognosi kalian sudah diperkenalkan sedikit ya. Ada yang masih ingat nggak kira-kira Simplicia itu definisinya apa ya? Izin menjawab, Bapak. Yuk silakan. Siapa nih? Perkenalkan saya Yudhistira dengan NIM Oh akhir ya, 62. Yudhistira silakan. Jadi Simplicia menurut saya itu merupakan olahan dari sebuah bahan alam, itu dapat berupa tanaman, Ya. dari hewani dan juga mineral yang mengalami proses pengeringan tapi belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, Bapak. Oke ya. Kecuali dinyatakan lain merupakan bahan yang sudah dikeringkan ya. Jadi Simplicia itu boleh segar adik-adik ya. Karena kecuali dinyatakan lain dia harus kering ya. Kalau misalkan kita bilangnya Simplicia segar, ya boleh dalam bentuk segar tidak kering ya. Lalu ekstrak apa? Yang lainnya mungkin? Izin menjawab, Pak. Yuk silakan. Eh, Siapa ini? saya Nurat dari NIM 2, Pak. Oh ya, Nada Ningsih. Silakan. Ekstrak itu adalah sediaan kering, kental, atau cair yang diperoleh dengan ekstraksi senyawa aktif dari Simplicia, baik itu Simplicia nabati atau hewani, menggunakan suatu pelarut yang sesuai. Sekian, Pak. Oke ya. Jadi adalah produk penyarian ya menggunakan pelarut yang sesuai ya adik-adik ya. Nah, dalam memproduksi ekstrak itu juga beda-beda ya adik-adik ya. Karena pelarut itu ada banyak macamnya. Ada air, ada alkohol, kemudian ada hidrokarbon. Yang tentu saja akan juga mempengaruhi kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ekstraknya. Nah, itu harus ditegaskan ya ketika adik-adik misalkan membuat ekstrak ya. Ini ekstraknya ekstrak apa? Karena perbedaan pelarut akan mengakibatkan perbedaan polaritas pelarut yang tentu saja perbedaan kandungan kimia di dalamnya. Ya, tentu saja nanti efek farmakologinya juga bisa beda nanti ya. Misalkan untuk membuat sediaan tablet obat diuretik gitu misalkan ya. Kita menggunakan ekstrak etanol daun kumis kucing misalkan. Itu bagus khasiatnya. Tapi ketika ini salah produksi, salah pesan gitu ya ke produsennya. Dia masukkan ekstrak kumis kucing juga loh, tapi ternyata pelarutnya dia pakainya aseton misalkan. Tentu akan kandungan kimianya berbeda. Tentu nanti efeknya sebagai diuretik itu akan berbeda. Ya, seperti itu. Oke, di sini dipaparkan terkait dengan eh, jenis-jenis ekstrak ya atau tipe-tipe ekstrak begitu ya berdasarkan kandungan kuantifikasi dari senyawa aktifnya ya adik-adik ya. Di sini ada 3 jenis ekstrak ya. Yang pertama ada ekstrak terstandar atau ekstrak tipe A ya. Ini merupakan ekstrak yang distandarisasi terhadap senyawa berkhasiatnya ya. Jadi kalau untuk ekstrak terstandar ini biasanya adalah untuk ekstrak-ekstrak dari tanaman yang memang sudah diketahui senyawa aktifnya apa, ya, senyawa khasiatnya apa. Misalkan ekstrak tanaman kina ya, maka ekstraknya ini sudah dikuantifikasi, dia harus wajib mengandung senyawa kinin sekian persen, karena senyawa kinin inilah yang aktif sebagai obat malaria dari kina itu. Itu adalah ekstrak terstandar ya. Jadi senyawa berkhasiatnya sudah diketahui. Kemudian jenis atau tipe ekstrak yang kedua adalah ekstrak terkuantifikasi atau ekstrak tipe B ya. Ekstrak ini ya, ekstrak terkuantifikasi ini adalah ekstrak yang distandarisasi terhadap kandungan yang ikut berperan dalam khasiatnya ya.
dia ikut berperan dalam khasiatnya meskipun senyawanya ini dia tidak berperan sebagai senyawa aktif utamanya ya. Tapi ketika senyawanya ini tidak ada dalam ekstraknya gitu ya, maka efek farmakologi dari ini akan menurun ya, bukan hilang adik-adik, tapi hanya menurun. A ini kan tadi saya contoh kinin gitu ya. Kalau kininnya hilang dari ekstrak kina ini ya tentu saja efeknya sebagai anti malaria akan hilang gitu ya. Tapi kalau untuk ekstrak yang terkuantifikasi gitu ya, saya katakan apa ya? Kasih contoh agak susah nih. Stimuno misalkan ya adik-adik ya. Misalkan stimuno gitu ya. Stimuno itu dari tanaman Phyllanthus neruri ya. Dia mengandung senyawa aktif yang namanya pilantin ya adik-adik ya. Pilantin ini merupakan senyawa utama dari Phyllanthus neruri ini, itu tanaman meniran ya. Tapi senyawa pilantin ini agak susah gitu ya adik-adik ya untuk dicari untuk dijadikan sebagai standar gitu ya. Maka kadang standarisasi untuk ekstrak maupun simplisia dari meniran ini itu digunakan senyawa lainnya yang juga berperan sebagai peningkat sistem imun ya, selain si pilantin ini ya, misalkan flavonoid gitu ya. Karena flavonoid juga terkandung di dalam ekstrak maupun simplisia dari meniran ini ya. Maka kuantifikasinya dilakukan terhadap kandungan flavonoidnya ya. Misalkan flavonoid total sebagai rutin atau sebagai quercetin gitu ya. Meskipun nanti ekstrak dari menirannya ini tidak mengandung flavonoid gitu ya, tapi dia tetap memiliki efek sebagai imunostimulan ya, peningkat sistem imun ya. Hanya saja dia efeknya mungkin akan lebih rendah dibandingkan kalau tidak ada senyawa flavonoid seperti itu ya. Itu yang ekstrak terkuantifikasi ya. Jadi dia itu distandarisasi bukan menggunakan senyawa aktifnya ya, tapi menggunakan senyawa lain, tapi senyawa lainnya ini adalah wajib ikut berperan aktif ya, atau menyumbangsihkan gitu ya terhadap efek farmakologinya ya. Kemudian ada ekstrak yang ketiga atau yang tipe C atau yang disebut sebagai ekstrak lain, itu adalah ekstrak yang distandarisasi terhadap senyawa penuntunnya ya. Meskipun senyawanya ini secara farmakologi itu tidak diketahui efeknya adik-adik ya. Atau yang digunakan adalah sebagai senyawa marker gitu ya. Jadi kalau yang ekstrak tipe C ini itu tidak diketahui gitu ya adik-adik ya, senyawa yang berkhasiatnya apa sih atau senyawa pendukung khasiat ya. Khasnya adalah senyawa ini. Nah, senyawa ini itu bisa kita jadikan untuk melakukan standarisasi ya adik-adik ya. Meskipun si senyawa ini tidak ada kontribusinya sama sekali terhadap efek farmakologinya. Seperti itu. Yaitu adalah ekstrak tipe C. Yang standarisasinya adalah tipe C ya. Nah, ini contoh-contohnya ya adik-adik, misalkan ekstrak terstandar atau tipe A, itu contohnya misalkan daun digitalis atau dari tanaman digitalis folium. Ini dipersyaratkan dia mengandung glikosida digitalis sampai 5% ya. Ini sudah diketahui ya. Jadi daun digitalis ini kan dia digunakan sebagai tonik jantung ya, atau obat jantung ya. Nah, yang berhasil adalah glikosida jantungnya atau glikosida digitalisnya. Jadi ini yang diidentifikasi ya. Ini harus standarisasi. Jadi harus mengandung 5% dalam ekstraknya, maka bisa dikatakan ekstraknya ini memenuhi standar. Kemudian ekstrak dari tanaman sena ya. Ini sudah pernah saya bahas di farmakognosi, tanaman sena ya. Ini dia distandarisasi harus mengandung 55-8% glikosida antrasena ya. Hidroksi antrasen ya. Dihitung sebagai senosida. Jadi ini memang
senyawa aktifnya ya, si senosida ini ya, sebagai pencahar begitu adik-adik. Atau dari tanaman belladonna ya, ekstrak belladonna, Atropa belladonna, dia wajib mengandung senyawa alkaloid yaitu hiosyamin yaitu 0,95 sampai 1,05% ya. Jadi hiosyamin ini adalah sebagai antispasmodik ya, obat anti kram dari ekstrak belladonna ini. Jadi memang dia yang ditetapkan kadarnya, harus distandarisasi. Sementara kalau ekstrak terkuantifikasi, nah ini dia kandungannya banyak ya. Misalkan contohnya adalah ekstrak ginkgo biloba dari daun gitu ya. Dia diketahui mengandung flavonoid ya, berupa flavon, flavonol glikosida, biflavonoid, glikosida flavonol terasetilasi, kemudian ada terpen lakton ya. Nah, ginkgo biloba ini kan dia apa ya, meningkatkan daya ingat ya, mencegah kepikunan gitu ya. Tapi kita nggak tahu yang mana sih yang berperan utama gitu ya. Jadi ya wis lah, kayaknya semuanya ini ikut berperan loh dalam menimbulkan efek meningkatkan daya ingat itu ya, mencegah Alzheimer itu gitu ya. Sehingga dipersyaratkan harus dia mengandung flavonoid total sekian, mengandung terpen lakton sekian ya, meskipun kita nggak tahu yang mana yang paling utama ya. Tapi kalau misalkan kadar dari flavonoidnya kurang dari angka ini atau terpen laktonnya kurang dari angka ini, itu efek sebagai peningkat daya ingatnya itu ya, itu bisa menurun kayak gitu ya. Kemudian ini ekstrak yang tipe C atau ekstrak lain, contohnya adalah senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya tidak diketahui ya. Maka diperlukan marker untuk dilakukan kontrol kualitasnya ya. Contohnya seperti Crataegus ya, yang bagian atas tanahnya. Kemudian ada Passiflora incarnata, ini belum diketahui ya senyawa aktifnya apa. Yang diambil adalah di bagian aerialnya atau di atas tanahnya gitu ya. Ini harus dilakukan uji standarisasi secara kualitatif maupun kuantitatif ya, baik menggunakan KLT maupun menggunakan kuantitatif dengan spektrofotometri maupun HPLC atau KCKT sidik jari ya adik-adik ya. Nah, ini harus dibandingkan dengan senyawa baku yang lainnya ya. Padahal senyawa bakunya ini belum tentu dia ada di tanaman Passiflora incarnata ini ya, tapi dia dijadikan sebagai acuan standar. Dia harus memiliki pola kromatogram yang sama di setiap produksinya, misalkan seperti itu. Nah, lalu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi parameter standar dari herbal atau simplisia ya? Pertama ada kesahihan tanaman ya. Jadi tanaman di alam liar itu mirip-mirip bentuknya adik-adik ya. Misalkan tadi saya ambil contoh Phyllanthus gitu ya. Phyllanthus ini dari genus Phyllanthus ini itu banyak spesiesnya ya. Ada niruri, ada Phyllanthus yang lainnya kayak cermai gitu ya. Kemudian ada jenis yang lain tuh dia bentuknya ada yang mirip bentuk tanamannya. Jadi kalau misalkan salah ngambil tanaman gitu ya, karena dia bentuknya mirip, itu tentu saja akan mempengaruhi parameter standarnya ya. Kemudian ada faktor genetik ya. Kadang-kadang tanaman itu dia bisa mengalami modifikasi genetik ya, apalagi untuk tanaman dari hasil produksi kultur jaringan gitu misalkan sudah ada rekayasa genetiknya atau GMO ya, genetic modified organism gitu ya. Itu dia akan mempengaruhi kualitas dari ekstrak atau herbal tersebut ya. Kadang-kadang dia menjadi kandungan senyawa tertentunya menjadi lebih tinggi, sementara kandungan senyawa yang lainnya bisa menjadi lebih rendah ya, kayak gitu. Kemudian lingkungan tempat tumbuh juga mempengaruhi ya. Lingkungan yang berair tentu akan membuat herbal kita lebih banyak airnya daripada kandungan senyawa aktifnya. Kemudian kalau dia tumbuh di tempat kering, itu dia akan mungkin jadi lebih pekat gitu ya, tapi tidak subur misalkan seperti itu ya. Itu sangat mempengaruhi sekali ya. Kemudian penambahan bahan pendukung pertumbuhan ya, yang namanya tanaman budidaya ya tentu saja biasanya untuk mengoptimalisasi produksi para petani gitu ya, para pembudidaya biasanya memberikan pupuk tambahan atau dalam mencegah hama gitu ya, diberikanlah pestisida adik-adik ya. Tentu saja nanti
residu-residu pupuk kimia maupun pestisida ini bisa saja masih tertinggal adik-adik di dalam bahan baku herbal kita, ya. Nah, untuk mencegah hal itu biasanya para produsen atau para pembudidaya itu juga memiliki treatment sendiri ya, bagaimana caranya untuk meminimalisir cemaran-cemaran sisa pupuk ataupun cemaran pestisida tersebut ya. Misalkan tahap pemanenannya itu adalah minimal berjarak sekian hari dari pemberian pestisida terakhir, misalkan seperti itu. Atau misalkan sebelum panen si tanamannya ini harus di-treatment, misalkan disiram dengan intensitas sekian kubik per menit ya debitnya, misalkan seperti itu ya. Itu juga akan mempengaruhi parameter standarnya. Kemudian waktu panen dan umur panen tanaman ya, tadi mungkin di awal sudah sempat saya jelaskan. Apakah meskipun tanamannya sama, spesiesnya sama, genetiknya sama gitu ya, tapi kalau umur panennya tidak tepat gitu ya, tentu saja kandungan kimia di dalamnya akan bisa berbeda ya. Ada tanaman yang baik dipanen pada pagi, baik diambil eksudatnya misalkan pada malam hari, misalkan seperti itu ya. Itu juga akan mempengaruhi. Kemudian bagaimana penanganan pasca panennya ya. Di penanganan pasca panen ini kan rangkaiannya banyak sekali ya, seperti yang sudah adik-adik lakukan saat praktikum kemarin ya. Dari pengumpulan bahan bakunya, cara panennya ya. Misalkan menggunakan alat otomatis atau secara manual gitu ya, tentu akan berbeda. Misalkan kalau proses pemanenannya dilakukan secara otomatis menggunakan mesin, tentu saja nanti bagian tanaman yang dipetik itu biasanya whole plant gitu ya, ada semua bagian tanaman itu terambil ya, karena menggunakan mesin, jadi semuanya dipotong. Tapi kalau secara manual itu kan lebih selektif, mana yang bagus itu diambil, misalkan seperti itu. Kemudian dilakukan sortasi basah, pemilahan ya, kemudian pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, kemudian pengepakan dan penyimpanan harus diperhatikan ya adik-adik ya, karena ini mempengaruhi kandungan senyawa aktif kemudian stabilitasnya ya. Kalau penyimpanannya dalam wadah yang lembab ya tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya pertumbuhan mikroba ya. Ekstrak kita atau herbalnya kita ditumbuhi jamur, ya udah kualitasnya turun. Kandungan senyawa kimianya bisa terdegradasi di dalamnya begitu ya. Atau misalkan ternyata senyawa kimia yang terkandung di dalamnya itu dia foto instabil gitu ya, tidak stabil terhadap adanya paparan cahaya, maka kita wajib menggunakan wadah atau pengepakan yang kedap terhadap cahaya atau mudah teroksidasi, misalkan seperti itu. Harus menggunakan wadah yang kedap udara supaya mencegah terjadinya proses oksidasi. Kemudian rangkaian dari proses pembuatan ekstrak itu juga mempengaruhi dari parameter mutu standar ekstrak ya. Misalkan pada tahap ekstraksi menggunakan panas berlebih ya, itu kan terjadi degradasi. Kemudian menggunakan pelarut yang ternyata pelarutnya ini tidak bagus kualitasnya, banyak cemaran logamnya, itu sudah akan meningkatkan kadar abu nanti ya dari ekstraknya kita ya, atau cemaran logam beratnya menjadi meningkat seperti itu ya. Nah, ini beberapa acuan standarisasi herbal ya yang mungkin berlaku di Indonesia begitu ya adik-adik. Tentu saja yang pertama itu ada Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 serta suplemennya. Kemudian Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017 ya. Tapi tidak semua tanaman itu sudah terangkum di dalam Farmakope Herbal ini ya adik-adik ya. Karena ini sifatnya masih baru, jadi belum semua tanaman obat yang sudah beredar gitu ya sebagai obat herbal di Indonesia itu ada di Farmakope Herbal Indonesia ini ya. Mungkin banyak yang belum ada. Sehingga kita bisa mengacu pada kompendia-kompendia yang lainnya, misalkan menggunakan Materia Medica atau acuannya ke luar negeri ya, misalkan British Herbal Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia, Chinese Pharmacopoeia ya, kemudian TCM Monograph, Ayurvedic Pharmacopoeia di India, atau menggunakan WHO ya. Tapi tidak semua juga tanaman-tanaman yang terdapat di monograf WHO itu
tumbuh di Indonesia ya, digunakan di Indonesia. Ya, tapi kalau obat-obat import gitu tentu saja banyak ya. Contohnya Echinacea gitu ya. Echinacea itu kan banyak di apa ya? Misalnya membuat imbus ya Adik-adik ya, meningkatkan sistem imun ya. Selain Stimuno, itu dia mengandung Echinacea. Echinacea ini tidak dibudidayakan di Indonesia Adik-adik, sehingga di Farmakopeia Herbal Indonesia itu tidak tercantum Echinacea ini ya. Dia adalah produk atau tanaman dari luar negeri ya, sehingga untuk standarisasinya kita tidak memiliki acuan standar, sehingga kita harus mengacu pada standar-standar atau kompendia di luar negeri. Misalkan kalau di WHO monograph ada, maka kita acuannya adalah di sana. Jadi ekstrak Echinacea yang bagus itu seperti apa? Kita ngacunya ke sana adik-adik. Jadi untuk melengkapi gap ya, kekosongan posisi dari jenis ekstrak atau jenis herbal yang ada di Indonesia, kita bisa mengacu kepada kompendia-kompendia negara lain ya. Nah, lalu apa saja sih yang terdapat di dalam acuan standar ini ya? Yang pertama di dalamnya adalah terdapat ketentuan umum dan persyaratan umum ya adik-adik ya. Misalkan ekstrak itu ekstrak apa? Ada ekstrak kental, ada ekstrak kering, kemudian ada ekstrak cair. Kategorinya apa ya? Apa yang membedakan antara ekstrak kental ya? Jadi kalau dalam produksi itu misalnya kita memproduksi ekstrak kering ya, kok ternyata kadar pelarutnya masih sekian, harusnya ini masuknya ekstrak kental atau ekstrak cair gitu. Nah, itu di ketentuan umum sudah dijelaskan. Kemudian persyaratan umumnya seperti apa ya. Kemudian beberapa jenis definisi itu juga dijelaskan ya. Misalkan kalau di Farmakopeia Herbal Indonesia Simplicia ya, ada istilah Simplicia untuk bahan tanaman kering itu, tapi kalau di farmakopeia luar negeri itu mungkin disebutkan sebagai raw material gitu ya, atau raw herbal misalkan seperti itu. Selain itu di acuan standar ini juga terdapat monografi ya. Jadi monografi ini adalah penjelasan masing-masing dari herbal dan Simplicia ya adik-adik ya. Jadi di sini tertera parameter mutu standar umumnya atau non spesifiknya seperti apa yang harus dipenuhi, kemudian kriteria spesifiknya apa. Ya mungkin adik-adik setelah kemarin saya asistensi mungkin sudah sempat baca di Farmakopeia Herbal itu seperti apa ya kan dijelaskan ya. Simplicia jambu biji adalah Simplicia yang berasal dari daun tanaman Psidium guajava gitu ya. Yang paling tidak dia mengandung sekian persen kandungan aktif sebagai quercetin misalkan seperti itu. Itu dinyatakan di monografi. Kemudian disebutkan ya fotonya seperti ini, bentukannya seperti ini, kemudian fragmen-fragmen pengenalnya ya. Ketika dia sudah dalam bentuk serbuk, Simplicianya dia harus fragmen ini, fragmen ini. Misalkan kalau ada fragmen asing, ya berarti kemungkinan besar si Simplicianya itu sudah dicemari ya, atau mungkin dipalsukan ya. Kalau lebih negatif lagi pemikirannya ya, bisa dipalsukan, dicampur dengan daun tanaman lain yang mirip gitu ya, yang mungkin tidak bernilai ekonomis dicampur dengan jambu biji yang bernilai ekonomis ya, sehingga bisa dijual ya. Itu praktik pemalsuan. Kemudian di ekstraknya juga ada ya kadar airnya berapa, kemudian ada parameter standar spesifiknya, misalkan kandungan kimianya harus mengandung paling tidak sekian flavonoid total sebagai quercetin. Kemudian pola kromatografinya adalah harus seperti ini dengan menggunakan sistem kromatografi ini. Itu yang dijelaskan di monografi ya. Jadi penjelasan dari masing-masing kriteria bahan baku herbal tersebut ya. Kemudian di acuan standar ini juga ada lampiran ya. Biasanya di lampiran ini dia terdapat metode-metode yang digunakan untuk menetapkan parameter standar yang dipersyaratkan di dalam monografi ya. Jadi standarisasi itu adalah kan serangkaian proses ya adik-adik ya. Serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai sesuatu bahan gitu ya terhadap parameter yang distandarkan. Tentu saja untuk mendapatkan nilai dari parameter standarnya ini harus dilakukan metode ya, metode pengerjaan. Nah, metode pengerjaannya ini juga harus distandarisasi, harus sama ya. Misalkan
pada jambu biji gitu ya, kan dipersyaratkan dia paling tidak mengandung flavonoid total 10%, ya. Di situ dijelaskan bahwa metodenya adalah menggunakan metode penetapan flavonoid total metode 1 misalkan gitu. Kalau misalkan adik-adik memproduksi ekstrak daun jambu biji, kemudian adik-adik mengklaim kandungan flavonoid totalnya adalah sekian, tapi adik-adik menggunakan metode yang berbeda dari yang disebutkan di dalam Farmakope Herbal Indonesia, itu tidak bisa dikatakan bahwa ekstraknya adik memenuhi standar. Kenapa? Karena metode yang digunakan untuk menetapkan parameter standarnya adik-adik itu beda dengan metode yang ditetapkan oleh kompendia atau acuannya. Ya, jadi harus diperhatikan. Misalkan ya, adik-adik ingin menjual suatu ekstrak ke Jepang gitu misalkan ya. Misalkan di Jepang itu dipersyaratkan si tanaman ekstrak daun jambu biji ini saya katakan ya, harus mengandung 10% flavonoid total misalkan. Nah, adik-adik sudah mencantumkan nih 10% ya karena menggunakan metode yang adik-adik gunakan di industrinya adik-adik ya. Tapi ternyata di Jepang itu metode penetapan flavonoid totalnya berbeda dengan yang adik-adik kerjakan di industrinya adik-adik. Ya tentu saja nanti di Jepang produknya adik-adik akan dikatakan tidak memenuhi standar karena metodenya beda penetapannya. Sehingga nanti dia tidak akan diterima di pasar Jepang, misalkan seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga ya, kemana produknya adik akan dipasarkan. Kita harus ikut acuannya di sana ya, di mana bumi dipijak, di situ langsung kayak gitu. Kita ingin menjajah pasar Jepang, kita harus ikuti aturan di Jepang seperti apa. Kita ingin menjajaki pasar Eropa, kita harus ikuti aturan-aturan yang ada di Eropa supaya apa? Supaya produk kita bisa diterima di sana. Seperti itu ya. Jadi selain angkanya harus memenuhi sekian persen ya, kita harus juga wajib memperhatikan metodenya ya. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan angka tersebut ya. Jadi metodenya pun harus standar. Bukan hanya angkanya saja yang distandarisasi, prosesnya yang distandarisasi, tapi cara untuk mendapatkan hasil-hasil pengujiannya itu juga harus terstandarisasi ya. Oke, mungkin itu saja adik-adik untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas lebih lanjut, ya boleh ditanyakan ya. Mungkin sekitar 5 menit ada waktu. Oke, bagaimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin bisa thumb up. Oke, mungkin karena sebagian besar udah thumb up ya adik-adik, jadi mungkin sudah cukup ya penjelasan dari saya. Tapi jika nanti suatu saat adik-adik punya pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada saya ya jika ketemu atau via Korma ya adik-adik ya.
Jadi adik, untuk pertemuan hari ini akan saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oh ya, nanti bahan kuliahnya saya upload di Oase ya.